Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, raja merasa penasaran tentang usia 40 tahun yang katanya penuh misteri dan kebijaksanaan. Maka dipanggil Abu Nawas ke istana untuk membantunya menjawab pertanyaan tersebut. "Abu Nawas," seru sang raja, "aku dengar umur 40 tahun adalah usia yang istimewa. Orang bilang banyak rahasia kehidupan yang baru terbuka di usia tersebut. Apa kau tahu apa rahasia umur 40 tahun? Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Baginda, rahasia umur 40 tahun itu memang ada, dan hanya sedikit yang tahu," jawabnya, menambah rasa penasaran sang raja. Raja semakin tertarik dan mendesak Abu Nawas untuk berbicara. "Kalau begitu, katakan padaku, apa rahasianya?" Abu Nawas menghela napas seolah serius, kemudian berkata, "Baiklah Baginda, rahasia umur 40 tahun sebenarnya sederhana. Mulai saat itulah seseorang menyadari bahwa ia semakin sering lupa apa yang ia ingat." Raja kaget lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, aku tak mau percaya. Masa rahasia umur 40 tahun hanya soal lupa?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sungguh Baginda, saat berusia 40 tahun, kita lebih mudah lupa di mana menaruh barang. Lupa siapa yang sudah kita janjikan sesuatu. Dan tentu lupa soal pertanyaan-pertanyaan besar yang dulu kita sering pikirkan. Tapi justru itulah, semakin banyak lupa, semakin kita belajar untuk menerima apa adanya." Raja tergelak, tapi masih penasaran. "Baiklah, itu lucu, tapi sepertinya masih ada lagi. Lalu, apa lagi yang berubah di usia 40 tahun? Abu Nawas melanjutkan, "Rahasia kedua adalah kesadaran bahwa tubuh tidak bisa diajak kerjasama seperti dulu lagi. Dulu Baginda bisa duduk lama tanpa pegal, bisa makan sebanyak apapun tanpa perut sakit. Tapi di usia ini, duduk terlalu lama, tulang terasa sakit. Makan sembarangan, perut tak lagi setuju." Raja mengangguk sambil tertawa geli. "Kau benar Abu Nawas, ternyata usia 40 tahun memang penuh kejutan." Abu Nawas menutup jawabannya dengan kalimat bijak. "Jadi Baginda, rahasia umur 40 tahun adalah menerima perubahan dan bersyukur atas apa yang masih bisa kita lakukan. Karena semakin tua semakin kita sadar, kebahagiaan tak lagi datang dari yang besar-besar, tapi dari hal yang kecil seperti tertawa, makan enak tanpa sakit perut, dan bisa tidur nyenyak." Raja sangat puas dengan jawaban Abu Nawas dan tertawa puas. "Abu Nawas, kau memang selalu bisa memberi jawaban yang lucu tapi dalam. Terima kasih." Sejak saat itu, Raja tak lagi memusikkan soal umur, dan malah lebih sering tertawa, menikmati setiap momen dan lebih ringan. Tentu saja bersama Abu Nawas yang selalu siap menghiburnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita." Setan tertawa jahat. "Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan." Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. "Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud?" Setan berkata dengan nada mengancam.
Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung. Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat. Setan terdiam bingung. Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat. Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan. Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. Wah, itu mengerikan, seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan. Setan semakin ketakutan. Tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku. Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu. Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, tugas apa, tuanku? Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris. Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, baik tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini, tapi ada satu hal yang hamba butuhkan. Raja penasaran, apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas, dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang. Raja terkejut mendengar permintaan itu. Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan? Tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkap sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman. Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, raja akhirnya berkata, baiklah Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum. Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. Hamba siap, tuanku, jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang. Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan.
Dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, Raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Abu Nawas mendengar kota Baghdad gempar mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai peramal sakti. Di depan banyak orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Hal ini pun membuat rakyat penasaran, termasuk Abu Nawas. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalan tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Besoknya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat, sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas,
Apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya? Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul? Cerita Abu Nawas. Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong, jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mau peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas tidur dengan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa. Ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik. Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan? Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya, dengan suara lantang berkata, Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini. Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan, katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk. Benar Abu Nawas, dan sekarang giliranmu untuk diadili, katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut, ia berbisik, aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini? Lalu, ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan, ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu Abu Nawas semakin panik. Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik, gumamnya. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba malaikat itu berhenti tersenyum kecil dan berkata, Abu Nawas, ada yang aneh di sini. Dalam catatan amalmu tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu, dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar? Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti. Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini? Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide cerdiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya. Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol.
Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban yang tak terduga. Tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat. Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai. Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik. Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa. Kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat. Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih, terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini. Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam. Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil terkopoh-kopoh. Suamiku mati. Hah? Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur."
Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit." Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas datang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat. Ternyata kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati," tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Ghajjab pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Ghajjab. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menghendaki acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang akan datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang.
Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor, karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan, "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa memendung tawa, sehingga beliau tertawa terpingkal-pingkal, diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang mengerikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari Raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah Paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara." Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja Paduka, pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa Raja ke hutan.
menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Paduka. Pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Abu Nawas," kata raja dengan nada berat, "ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku." Abu Nawas terkejut. "Raja Jin? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja?" Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. "Jin berbeda dengan manusia. Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu, Abu Nawas." Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap. Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. "Siapa kau, manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun al-Rasyid untuk melawanku?" Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. "Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru." Raja Jin tampak penasaran. "Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan, manusia lemah?" Dengan cepat Abu Nawas berkata, "Kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani?" Raja Jin tertawa keras. "Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan?"
Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah. Raja Jin setuju. Kau dulu yang mulai, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil. Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. Bagaimana? Lihat, aku bisa, kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk. Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. Nah, sekarang kau tertangkap, kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. Kau licik, Abu Nawas, tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap. Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. Baiklah, kata Abu Nawas, tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap. Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya. Dengan cepat, Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. Hei, kemana dia? Seru Raja Jin. Dari kejauhan, Abu Nawas berteriak. Aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin. Raja Jin terperanjat. Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku. Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Seperti biasa, ia meninggalkan sandalnya di luar masjid bersama sandal-sandal jamaah lainnya. Setelah menunaikan sholat dengan khusyuk, Abu Nawas pun bersiap pulang. Namun, begitu ia melangkah keluar masjid, ia menyadari sesuatu yang janggal. Sandal yang ia pakai tadi tidak ada di tempatnya. Yang tersisa hanyalah sepasang sandal jelek, usang, dan bolong-bolong. Abu Nawas pun menggaruk-garuk kepalanya, lalu berpikir keras. Apa mungkin ini hukuman karena kelakuanku yang sering nyeleneh, gumam Abu Nawas dalam hati. Tetapi kemudian ia melihat seorang jamaah lain yang baru saja selesai sholat. Dengan santainya memakai sepasang sandal baru yang mirip sekali dengan sandalnya. Abu Nawas menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Tanpa pikir panjang, ia mendekati orang itu. Saudaraku, sapa Abu Nawas dengan nada ramah. Sandal yang kau pakai itu indah sekali. Dari mana kau mendapatkannya? Orang itu tersenyum bangga. Oh, sandal ini. Aku menemukannya di luar masjid saat hendak sholat. Siapa cepat, dia dapat, bukan? Abu Nawas pura-pura tertawa kecil. Benar sekali. Tapi tahukah engkau, sandal itu punya keajaiban. Orang itu terlihat bingung. Keajaiban? Maksudmu? Abu Nawas mendekat dan berbisik. Ya, sandal itu milik seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Jika kau memakainya tanpa izin, sandal itu bisa membuat pemakainya jatuh sakit dalam waktu 3 hari. Orang itu langsung pucat pasi. Matanya melebar karena ketakutan. Benarkah? Oh, tidak. Apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas menepuk pundaknya dengan senyum licik. Tenang, saudaraku. Untunglah, aku tahu cara menghindari kutukan itu. Kau hanya perlu mengembalikannya ke pemilik aslinya, dan semua akan baik-baik saja.
Tanpa pikir panjang, orang itu buru-buru melepas sandal tersebut dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Ini, ambillah, aku tidak mau kena kutukan." Abu Nawas menerima sandalnya dengan senyum lebar. "Terima kasih saudaraku, kau telah menyelamatkan dirimu dari nasib buruk." Orang itu mengangguk-angguk penuh syukur. Sementara Abu Nawas dengan tenang mengenakan kembali sandalnya yang asli dan pulang dengan hati yang riang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. "Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal?" Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. "Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas?" Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, "Tuanku, hamba akan mencoba. Tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini." Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. "Saudaraku yang ateis," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, "katakan padaku, dari mana asal susu ini?" Si ateis menjawab dengan mudah, "Susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu." Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, "Baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih, padahal yang dimakannya rumput hijau?" Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu." Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. "Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini?" Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, "Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini." Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, "Seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati." Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu.
kata raja sambil tersenyum. Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan, yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, "Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati, padahal tubuh sudah tidak hidup lagi?" Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, "Tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada." Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, "Kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa." Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit." Yahudi itu penasaran dan setuju. "Baik, aku siap membantumu, Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, "Pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada." Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. "Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup." "Baiklah, mari kita coba." Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun, penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, "Nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana?" Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa." Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras, "Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah." Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. "Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga." Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. "Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir?" Yahudi itu mulai panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun." Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega.
Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, "Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan." Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan wajah serius. "Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Betul sekali sahabatku, bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya, raja tertawa terbahak-bahak dan berkata,
Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku. Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.